Selamat malam, balik lagi di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Hari ini udah episode 125. Oke. Jadi tadi aku baru aja cek nih teman-teman, kalau ternyata Instagram Live Marathon programnya ini akan berakhir 2 minggu lagi atau 14 hari lagi. So, Selasa depannya lagi kita finish. Jadi minta doanya semuanya teman-teman. Hai Dokter Nel, hai Kak Rohani. Minta doanya supaya 2 minggu ke depan Instagram live-nya lancar, kita bisa selesai 100 episode-nya. Aku deg-degan jujur. Oke deh, nah teman-teman, ini perdana kita ngobrolin soal sunat nih malam hari ini. Oke, ini dia, aku sematin dulu. Kita akan ngobrol sama Dokter Ihsan Biren gitu. Beliau udah berpengalaman juga soal topik malam hari ini, karena jarang dibahas kali ya. Jadi aku pingin bahas ini sama Dokter Ihsan. Semoga nanti kita bisa kulik banyak hal tentang sunat. Jadi kalian bisa tanya apapun malam hari ini. Aku undang Dokter Ihsan dulu ya. Bentar ya. Dokter Ihsan. Amin, lancar maratonnya Kak, tambahin lagi Kak maratonnya. Wow, 100 hari aja udah encok. Ini aja udah ngantuk sih sebenarnya. Hai Dokter Ihsan, ini dokternya udah hadir nih. Dok, udah aku undang. Boleh dicek dok. Aku belum mandi guys. Ada yang nanya tuh. Mandinya nanti. Habis live aja. Oke. Dokter, aku udah undang. Boleh dicek notifikasinya? Bisa nggak ya? Hai, ada Kak Hartono. Oke, boleh dicoba lagi dok. Ini dokter nggak bisa bergabung. By the way, teman-teman boleh mungkin cerita pengalaman. Sebenarnya mitos-mitos tentang sunat itu ada apa aja sih? Kalian boleh tulis di kolom komentar nih. Nanti kita coba tanyain dan konfirmasi ke Dokter Ihsan itu benar apa enggak. Oke. Hai Kak Ratna, selamat malam. Masih nunggu nih. Atau Dokter Ihsan boleh coba undang saya deh. Harusnya bisa sih dok. Sabar ya teman-teman, masih nunggu Dokter Ihsan. Oke. Ini kok udah ada yang nanya nih. Oke, Kak Rohani udah mulai nanya. Semangat Kak Rohani, penonton setianya ini. Dokter Ihsan udah bisa belum ya? Coba aku undang lagi deh. Dok, udah aku undang lagi? Boleh dicek lagi dokter? Semoga bisa ya dok ya. Teman-teman sambil nunggu, kamu lagi ngapain sih? Kalian lagi ngapain nih? Ada yang udah mau tidur? Atau ada yang masih di jalan nih guys yang lagi nonton? Oke. Sabar ya. Kita masih nunggu Dokter Ihsan. Oh, udah tersambung. Halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dokter Ihsan barengan nih. Selamat malam Dokter Ihsan. Malam semuanya, Kak Ivo dan teman-teman semua peserta Dikdok dimanapun berada. Amin. Salam kenal. Salam kenal dok. Nah ini teman-teman kita sebenarnya punya jadwal sebelum hari ini ya, cuman belum dapet jadwalnya, terjadilah Instagram live-nya malam hari ini. Jadi Dokter Ihsan gitu ya, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini dok, gitu udah mau disempatin ngobrol. Semoga nanti kita sebelum mulai obrolan ini
topik yang kita bahas ini makin banyak yang tahu ya dok. Maksudnya dari yang tadi mungkin informasinya salah jadi tahu mana yang benar, atau yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah kita kenalan dulu sama dokter Isan. Banyak yang langsung DM dok gara-gara ngobrolin sunat gitu ya, Oh kayak gitu, ini ya, ya, sebenarnya ya, ya. maksudnya untuk orang-orang kan kita tuh kayak di Indonesia tabu banget ya dok. Nah ngomongin kayak gini gitu kayak sama-sama tahu tapi nggak mau dibahas, padahal ini sebenarnya edukasi kesehatan ya dok, dan semua harus harus tahu gitu. Nah sebelum kita bahas ini sama dokter Isan, kita kenalan dulu. Dokter Isan ini kesibukannya ngapain aja, sekarang di mana dok, domisilinya? Domisili di Jakarta sebenarnya sekarang, di Jakarta Pusat, di Kemayoran. Namun saat ini lagi berada di kampung halaman di Aceh. Jadi Oh sudah beberapa masih hari. Jadi makanya agak repot sedikit kan dari kemarin. Jadi ya juga. mudah-mudahan lah malam ini bisa sharing sama Kak Ivo dan teman-teman apa yang bisa kita sharing kan. Ah, Nah, gitu. kan kalau tadi teman-teman banyak yang kepoin juga dok, kayak dokter ini juga salah satu dokter yang melakukan tindakan sunat gitu, apa enggak gitu, itu salah satu pertanyaan tadi dari teman-teman, karena dia kepoin profil dokter mungkin ya gitu kan, kayaknya memang Benar-benar. topiknya malam hari ini tuh emang pas banget nih kalau dokter yang sharingin gitu. Oke deh, Siap. dok kita ngobrol ringan aja, santai Iya, aja, semoga sinyalnya baik ya. benar-benar. Iya, iya, Teman-teman boleh iya. nanya apapun sama dokter Isan. Kita mau nanya dulu nih dok, secara Mm-mm. medis gitu ya, sunat ini sebenarnya ada nggak sih gitu, dan kalau mungkin nama medisnya sebenarnya ada nggak sih, atau memang sunat namanya? Nah, memang gini, sebenarnya ada pro kontra mengenai sunat secara global ya. Saat ini memang sunat ini belum sepenuhnya diterima oleh semua negara. Kalau di negara Eropa dan Barat itu masih ada juga penolakan dan anti sirkumsisi. Jadi di medis itu namanya sirkumsisi. Sebenarnya tindakannya adalah tindakan invasif kecil. Jadi tindakan medis, tetapi relatif tidak besar lah. Maksudnya tindakannya sangat kecil, hanya memotong sedikit dari kulit maaf penis begitu ya, namanya preputium. Jadi penis pada pria itu ada kulit yang menutup di bagian kepala, dan itu relatif Hmm. ukurannya berbeda-beda. Jadi ada yang panjangnya memang lebihnya itu banyak panjangnya, ada juga yang memang dari Sedikit. lahirnya sudah tidak terlalu panjang, sehingga relatif kalau misalnya kita sunat juga Hmm. tidak perlu banyak gitu, tergantung daerah mana gitu kan. Nah tindakan Oke. ini juga eh, dari tadi tidak ada ukuran pasti yang harus kita potong sepanjang apa, Ya. tergantung dokter yang melakukannya, dan tergantung relatif lah, ini lebih ke spesifik seperti itu. Oke, berarti kayak tetap menyesuaikan sama kondisi penis yang akan di sirkum gitu ya dok ya, sirkumsis ya tadi namanya ya, sirkumsis. Ya, kalau dalam medis istilahnya itu sirkumsisi. Kalau Oke, kita kan sirkumsisi dok. sunat, Eh, benar-benar. Tadi kan itu fakta ya berarti dok, itu masih ada pro kontra. Nah, oke lah, mungkin di beberapa negara memang masih ada yang belum melakukan tindakan itu atau masih belum melegalkan gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri dok, sebenarnya tindakan sirkumsisi atau sunat ini legal nggak sih dok? Nah, kalau untuk legal, jadi kita berbicara dulu sunat itu sebenarnya apa? Tadi Nah, sudah saya jelasin. Sunat itu memotong sedikit bagian daripada ujung kulit penis kita, penis lelaki ya. Nah, oke. karena juga pada perempuan kan banyak isu itu, ada nggak sunat pada perempuan. Oke. Nah, pada perempuan ini secara medis itu tidak ada. Nah, dan secara Islam juga, kebetulan saya juga santri ya. Jadi saya cari referensi-referensi dalam literatur Islam juga. Kalau untuk perempuan sebenarnya nggak perlu disunat karena nggak ada yang mau dipotong juga. Jadi Iya. klitoris. Kalau pada lelaki itu gland penis. Jadi gland penis itu bagian kepala daripada ujung penis itu ditutupi oleh kulit kalau misalnya pada lelaki. Tapi kalau pada perempuan memang sudah tidak ada. Jadi tidak ada yang perlu disunat sebenarnya. Nah, Betul, betul. untuk sunat ini kan indikasinya banyak. Ada indikasi medis, misalnya pada anak-anak yang sering infeksi karena kulit bagian penis bagian ujungnya itu lengket, dan sehingga sering terjadi infeksi. Gejalanya sering panas, demam, terus kemerahan di bagian kemaluannya. Nah, itu sudah harus ada indikasi. Nah, itu sudah hukumnya wajib kalau misalnya dalam Islam. Memang harus ditindak karena bisa menimbulkan demam, gejala gejala infeksi lah pada umumnya kan.
Tetapi ada juga indikasi lain, misalnya di daerah-daerah Muslim, karena juga beberapa pendapat ulama mayoritas hukumnya wajib sunat bagi lelaki. Walaupun itu juga masih ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak. Nah, secara mayoritas hukumnya wajib. Nah, itu juga menjadi indikasi sunat di negara-negara Muslim, termasuk kita di Indonesia. Makanya kalau Muslim Indonesia hampir semuanya Pasti. sunat pasti gitu. Begitu. Oke, oke. Itu kalau untuk Oh, ini indikasinya. ya dokter tadi juga jelasin maksudnya secara indikasi ada dua gitu maksudnya dok ya, alasan kenapa dilakukan sunat gitu ya. Nah dok, pertanyaannya sekarang boleh kita kayak perluas dari sisi secara medisnya dok. Ini kan juga pro Ya. kontra, bukan pro kontra ya, masih banyak yang belum tahu informasi soal sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk seseorang melakukan sunat. Nah, kalau sekarang ya, kalau untuk tepatnya sebenarnya tidak ada waktu yang tepat. Memang dari kecil itu, mulai dari lahir, misalnya sekarang sudah banyak dilakukan sekaligus, misalnya sesar, sekaligus kita Iya di ruang betul. operasi sudah banyak sekarang. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, misalnya contoh Rayanza, anak Raffi Ahmad misalnya itu langsung disunat beberapa. Karena saya juga nyunat anak-anak beberapa anak artis seperti anaknya Bang Aldi Taher, itu saya yang sunat. Tapi udah usia 3 tahun, udah usia 4 tahun. Itu masalah umum sebenarnya relatif. Nah, mulai dari lahir sudah bisa disunat dan tidak ada semakin cepat semakin bagus sih sebenarnya, nggak ada bukti ilmiahnya maksudnya. Nggak ada bukti ilmiah bahwa semakin cepat semakin bagus, nggak ada. Tetapi kalau misalnya disunat mulai lahir juga nggak masalah begitu. Oke. Nah ini kan juga jadi kayak perdebatan orang ya dok, kayak misalnya dulu mungkin dokter boleh sharing nggak sih perubahan apa ya mungkin secara teknis, terus perubahan mungkin kayak dulu mungkin rata-rata sunat itu umur sekian, cuman mungkin perubahan sekarang udah ada yang dari bayi dari lahir langsung gitu. Nah boleh dikasih tau nggak historinya singkat aja dok, dulu tuh sunat zaman dulu tuh gimana sih dokter, tahu nggak? Nah, gini sebenarnya. Jadi awal kali, kalau kenapa sunat itu bisa terjadi pada awalnya kalau misalnya di negara Muslim, karena sejarah historinya Nabi Muhammad itu kan nabi di umat Muslim. Nah, dan diagungkan di Muslim. Jadi dalam sejarah yang tersebar saat ini yang masih bisa kita baca di mana-mana, Nabi Muhammad itu diberitakan dalam sejarah ketika lahir sudah tersunat. Nah, ketika saya hubungkan dengan fisiologis, artinya dengan keadaan fisiologis tubuh manusia, nah saya bayangin dan saya coba hubungkan, Nabi Muhammad pada saat itu dikatakan sudah tersunat. Nah, maksud sunat di sini apa? Maksud sunat di sini yaitu bagian kepala penis ini sudah terlihat maksudnya. Jadi sudah nggak lengket lagi sebenarnya. Jadi tinggal kalau pada dewasa rata-rata sebenarnya sudah nggak lengket juga, walaupun nggak disunat. Misalnya di Eropa kita bisa lihat misalnya pada pria-pria dewasa di Eropa di Barat itu kan ditarik ke belakang sehingga bagian kepala penisnya itu nampak sebenarnya. Nah, cuman kulit bagian yang menutupnya itu masih panjang. Nah, pada Nabi Muhammad kalau saya coba analogikakan itu sudah pendek begitu mungkin ya. Sehingga dianggap sudah sunat. Begitu juga saat ini. Jadi sebenarnya sunat itu hanya memperpendek kulit yang menutup bagian kepala penis itu aja sebenarnya. Masalah ukurannya relatif. Kadang ada yang kulitnya panjang, ada yang kulitnya misalnya 10 berapa ya? Misalnya 2,5 cm ya kita potong 2 cm. Tergantung. Karena kalau kependekan juga beresiko malah merusak fisiologis, merusak normalnya tubuh, bisa jadi sakit malah nyeri. Nah, makanya penting di sini pengetahuan dari operator maksudnya yang melakukan sunat. Di sini kalau untuk yang melakukan sunat siapa sih yang kompetensinya? Mulai dokter umum sebenarnya sudah berkompetensi. Dokter umum itu sudah berkompetensi untuk melakukan sunat. Secara legalitas di luar dokter sebenarnya belum bisa secara hukum negara ya, karena tidak legal sebenarnya. Jadi yang legal itu mulai dokter umum, dokter bedah plastik. Tetapi mulai dokter umum itu sebenarnya sudah indikasi karena ini tindakan kecil sebenarnya. Nah, resikonya apa ketika yang melakukannya ini bukan di tenaga medis yang profesional, resikonya infeksi. Lagi-lagi kalau sudah ada bagian yang harus dipotong, luka, keluar darah, apalagi ada suntik-suntikan. Nah, ini sangat beresiko terjadinya infeksi.
Nah, masyarakat awam ini kadang-kadang tidak mengerti, apalagi di daerah kampung atau pedesaan yang jauh dari fasilitas lengkap medis misalnya. Ya, kita juga maklumin, mungkin dari zaman dulu juga tenaga medis kita masih kurang. Tetapi kalau saat ini kan sudah banyak, puskesmas sudah lengkap, dokter-dokter sudah ada, mudah-mudahan bisa kejangkau di daerah-daerah terpencil seperti itu. Oke. Dokter, thank you. Tadi kan dokter sempat juga bilang resikonya ya kalau ini dilakukan oleh orang yang bukan profesional, dalam arti tidak seharusnya atau tidak ada izinnya sebenarnya secara legalitas negara gitu ya dok ya. Nah, manfaatnya dok, boleh di-sharingin nggak? Manfaat melakukan sunat ini apa sih? Mungkin secara agama boleh, dari sudut pandang agama, sama nanti mungkin dari sudut pandang kesehatan tadi gitu. Ya, kalau misalnya agama, ini juga masalah berbagai pendapat ulama begitu ya. Kalau misalnya agama, ya manfaatnya adalah menjalankan kewajiban karena dianggap wajib sunat. Dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i mayoritas yang dianut oleh muslim di Indonesia itu hukumnya wajib, sehingga ketika kita sunat sudah lepaslah kewajiban. Nah, sebenarnya jadi kalau misalnya nggak sunat pada beberapa anak itu kan lengket. Ketika lengket ada kotoran-kotoran yang masih berada di situ sehingga dianggap tidak suci ketika sholat, ketika beribadah. Sehingga tapi kalau misalnya nggak disunat tapi sudah nggak lengket lagi, itu juga nggak ada kotoran lagi sebenarnya, nggak ada masalah secara kalau misalnya alasannya adalah kotoran. Jadi sebenarnya ya ikut perintah aja lah kalau misalnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Kalau muslimin ya sunat begitu ya. Nah, kalau misalnya dari segi medis, nah ini lagi-lagi saya nggak mau sepihak gitu ya. Saya selalu objektif. Nah, memang ada literasi yang muncul, sering terjadi kanker penis ketika pada orang-orang yang tidak disunat. Ternyata setelah diteliti ulang juga belum bisa dibuktikan sepenuhnya bahwa yang nggak sunat itu terjadi cancer atau kanker. Jadi lebih ke masih belum saya bisa putuskan lah kalau misalnya manfaat medisnya. Tapi tentu lebih sehat, lebih bersih itu udah pasti karena sudah lebih nggak klewer-klewer jadi kulit ujungnya itu. Oke dok, thank you dok. Nah, ini tadi dokter di awal tuh sempat bilang kan kayak yang melakukannya operator harusnya mengerti, karena tadi ya maksudnya tidak ada ukuran pasti seberapa panjang sih saat melakukan sirkumsisi atau sunat ini gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya untuk mungkin para orang tua gitu ya, atau yang lagi persiapan menjadi orang tua, mungkin sudah berpikir nanti anaknya akan dilakukan sunat. Nah apa sih yang wajib orang tua ketahui atau seseorang ketahui saat ada rencana ingin dilakukan sunat gitu? Nah, yang perlu orang tua ketahui kalau dari saya pribadi, mudah-mudahan ini informasi juga bermanfaat. Orang tua harus mencari tenaga yang memang betul-betul profesional dan sudah pengalaman untuk sunat. Karena sunat ini sebenarnya tindakan yang sakral, karena seumur hidup sekali. Jadi bukan asal-asalan. Malah kan sekarang banyak itu sunatan gratis atau apa. Tapi kan masalahnya yang lakukan siapa gitu. Dan bagaimana, apa itu uji coba, apakah hanya... Kita nggak tahu. Nah, kalau kita memang betul-betul mau menjadikan ini sebuah tindakan yang sakral untuk anak cucu kita, apalagi cucu kesayangan, anak kesayangan, tentu kita akan memilih lebih selektif. Nah, cara memilihnya adalah dengan melihat track record dari tenaga ahli yang kita pilih. Nah, untuk saat ini memang belum ketat-ketat banget di Indonesia secara hukum. Semua masih boleh, bahkan selain dokter juga banyak yang melakukan sunat. Nah, tapi secara legalitas hukum, yang pertama secara legalitas ya, mengenai kompetensi, mulai dokter umum itu sudah bisa sunat. Tapi ada yang memang fokus di sunat. Nah, tentu akan berbeda skillnya, keahliannya, profesionalitasnya, jam terbangnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu yang akan memilih tenaga yang akan melakukan sunat pada anak atau cucunya. Kemudian apa efeknya? Efeknya lebih ke estetika nanti, ke hasil dari sunat itu. Kalau misalnya semakin ahli itu semakin rapi. Nah, lebih ke sana nanti. Karena kadang-kadang, nah ini yang terjadi di Indonesia. Kadang-kadang waktu kita udah dewasa baru sadar, wah ini rusak. Tapi udah malu gitu. Udah paling harus diperbaiki lagi supaya lebih rapi, lebih estetis gitu kan. Ya udah terlambat karena sekali seumur hidup. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang
kecewanya anak ketika dia udah dewasa, yang melakukan sunat dulu ibunya gitu, ibu sama ayahnya bawa kemana gitu kan. Tapi yang Hmm. dirugikan adalah anak itu ketika mereka dewasa, ketika sudah bersuami istri, Iya, kadang-kadang iya. nggak rapi, bergelombang dan lain sebagainya. Bisa Itu juga ada dia. yang sampai Betul. insecure, malu sama istri dan lain Iya, iya. sebagainya begitu. Lebih ke efek estetika sebenarnya. Jadi maksudnya walaupun secara estetika, tapi itu mempengaruhi kehidupan selanjutnya dok. Maksudnya nanti mungkin setelah dewasa, menikah, berkeluarga gitu ya. Iya, Wow. karena kan bukan dia sendiri lagi yang lihat kan, ada yang Iya, melihat iya, lain iya. gitu kan. Terus efek paling parahnya kalau misalnya salah tindakan ya, atau bukan ahlinya yang tindak, memang ada resiko-resikonya juga. Misalnya kepotong kepalanya, ya itu kan udah fatal banget. Ya Iya, itu iya. banyak terjadi kalau dulu-dulu. Kalau sekarang sudah jarang sih sebenarnya. Nah itu akibat dari salah pilih tenaga ahli yang melakukan sunat Hmm. terhadap anak atau cucu-cucunya itu. Oke. Nah, teman-teman, semoga dengerin ya. Ini informasinya bagus banget. Dok, lagi dok, saya nanya dok. Untuk Ya. mungkin orang-orang yang nggak tahu gitu ya, mungkin orang-orang yang mungkin ya nggak pernah dapat informasi ini. Sebenarnya tindakan sunat ini baik yang ada ini nggak sih, kalau sekarang kan kalau di dalam bedah itu kan ada yang operasi biasa gitu, sekarang udah ada pakai laser gitu bahasanya gitu Ya. kan, kayak Oh iya, intinya ini mengurangi rasa sakit. Saya yakin juga dalam tindakan sunat pasti makin banyak ya, maksudnya improve yang dilakukan oleh benar. tenaga kesehatan. Apa Benar. aja sih dok improve-nya, dan mungkin bisa di compare sama durasinya, mungkin yang harusnya tadi 30 menit sekarang cuma berapa menit gitu. Ya. Nah, jadi gini. Sekarang ini kan masalah marketing aja sebenarnya, masalah iklan ya. Iya, Tapi iya, secara iya. dasar, nah saya mau jelaskan begini. Saya sederhanain ya. Sebenarnya simpelnya adalah sunat itu kan memotong kulit, kulit Iya. yang menutup bagian ujung dari penis tadi. Nah, Iya. bagian ujungnya dipotong. Nah, sebenarnya sederhana sekali, hanya dipotong seperti potong kuku sebenarnya. Nah, beda sedikit, Oh. ya seperti potong kuku aja, sedikit bagian tubuh gitu ya. Nah, kalau ini agak berbeda sedikit, ada kulit dipotong sedikit. Nah, sebenarnya tindakan ini tindakan yang sangat sederhana. Nah, tapi kesannya seperti tindakan hebat apabila dilakukan di ruang bedah, perlu perlu asisten sampai berapa orang. Misalnya kita lihat beberapa tindakan. Sebenarnya satu orang saja dokter sudah bisa melakukannya sebenarnya tanpa asisten. Kalau ada asisten satu sih lebih memudahkan biar cepat sebenarnya. Nah, sekarang muncullah iklan daripada, nah ini kan masalah usaha bisnis, saya juga melakukannya sebenarnya. Iya, iya. Cuma kan secara transparan saya harus mengatakan bahwa Yang ini hanya terjadi. improvisasi dari marketing. Nah sekarang muncul sunat modern misalnya, katanya sunat modern. Betul. Sebenarnya itu adalah sunat yang dilakukan dengan bukan dengan gunting atau dengan pisau bedah, tapi lebih ke alat bantu, dipotongnya dengan kauter. Nah, karena kadang merah, warnanya merah, sehingga disebut dengan laser. Padahal pada dasarnya laser itu berbeda. Ada memang yang laser, untuk di Indonesia belum banyak yang melakukan. Paling satu ada laser tenaga, apa namanya, sinar laser itu kan bisa memotong. Dan secara Iya, ilmiah, iya. Makanya bisa juga potongan ya. yang paling bagus hasilnya dari sinar laser, karena lebih cepat dan lebih tajam begitu. Kemudian pisau bedah, kemudian juga gunting. Kalau misalnya pakai pisau bedah atau gunting kan keluar darah. Nah, kalau pakai Iya. laser dan kauter ini langsung terkoagulasi dia, jadi langsung mengumpal, jadi nggak keluar darah. Nah, yang paling mudah didapat sekarang adalah kauter. Nah, dia dengan tembaga yang dipanaskan, jadi warnanya merah. Dipanaskan melalui tenaga listrik. Nah, ini yang banyak sekarang dipakai oleh tenaga medis di Indonesia. Nah, itu kauter sebenarnya. Cuman karena merah, dibilanglah laser. Kemudian kan sekarang, kemudian banyak sekarang iklan-iklan sunat tanpa sakit dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tanpa sakit itu di metode anestesinya, di metode pembiusannya, bagaimana cara supaya tidak sakit dan minimal. Nah, berbagai macam lah dilakukan uji coba juga sebenarnya, belum ada yang pasti. Ada yang sekarang lebih up to date lagi, itu hipnoterapi. Nah, pada beberapa pasien, terutama anak-anak yang tidak kooperatif, itu juga sulit dilakukan hipnoterapi. Hipnoterapi lebih ke mainkan apa namanya, alam bawah sadar. Ya seperti kita hipnotis lah, seperti itu ya. Nah, hipnoterapi ketika dia sudah
alam bawah sadarnya diambil alih oleh operator dengan operatornya itu sudah belajar hipnotis misalnya. Cuma pada beberapa pasien juga tidak bisa diaplikasikan karena masalah kooperatif tadi tidak semua juga bisa dilakukan. Cuman pada beberapa memang bisa seperti itu. Kemudian untuk yang lain bius ya seperti pada umumnya. Nah, ini tindakan-tindakan sederhana sebenarnya. Jadi biusnya bius lokal aja. Nah, kalau misalnya saya itu biusnya bius lokal. Jadi bagian penis itu bagian kemaluannya itu di pangkalnya kita blok. Itu kalau misalnya tenaganya ahli tahu tempat bloknya yang potensial, ya sekali suntik sebenarnya sudah nggak perlu, sudah selesai sekali suntik aja. Tapi ada juga yang suntiknya sampai 8 kali, 10 kali, ya tergantung lah bagaimana skill dan keahlian daripada tenaga yang melakukannya. Nah, sekarang muncul lagi, update lagi suntik tanpa jarum misalnya. Suntik tanpa jarum. Nah, muncul itu. Nah, bagaimana, kenapa bisa ada suntik tanpa jarum? Jadi yang digunakan adalah alat dengan bantuan tenaga angin. Jadi obat biusnya lidokain disemprotkan ke kulit bagian atas melalui tenaga angin. Sehingga tetap ujung-ujungnya adalah cairan biusnya itu lidokain misalnya masuk juga ke kulit tapi nggak disuntik, cuma ditembakkan seperti angin, dan itu sakitnya malah lebih sakit daripada disuntik, dan hasilnya saya aplikasikan kurang efektif. Tetapi karena nggak ada jarumnya itu dianggap tidak sakit, padahal kalau misalnya kita rasain itu lebih sakit. Nah, kalau saya justru karena itu kan lebih ke apa namanya, sugesti aja jadinya, karena nggak ada jarum kesannya nggak sakit padahal lebih sakit jadinya. Nah, ini yang nggak banyak disebarkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau sunat, nggak usah khawatir mengenai suntik, paling sakitnya sekali dan itu juga nggak sakit-sakit banget sebenarnya. Cuman anaknya terkejut aja karena disuntik awalnya. Setelah disuntik, apabila betul-betul efektif obat biusnya, itu nggak akan sakit sama sekali lagi. Cuma kalau nangisnya kadang mengke, manja. Nah, kalau saya setelah suntik, saya diamin dulu. Setelah itu dia udah nggak sakit lagi, nggak ngerasain apa-apa. Jadi pas sunat dah sebentar aja, 5 menit udah selesai. Kalau misalnya kooperatif gitu ya. Nah, begitu Kak Ivo. Oke, Dok, sedikit lagi ya sebelum kita bahasnya apa yang terjadi setelah sunat, sedikit lagi. Tadi kan biusnya itu bius lokal. Apakah sebenarnya sekarang itu ada yang melakukan sunat dengan bius total atau memang belum ada sama sekali? Ada juga. Nah, ini kan maksudnya tindakan yang sudah overacting ya, kalau kita bilang, kalau secara apa namanya, jujurnya yang harus saya katakan bahwa sebenarnya nggak perlu sampai bius total. Ini tindakan sangat kecil. Cuma kadang-kadang memang karena bius total ini juga punya resiko begitu. Walaupun ya sekarang tenaga ahlinya sudah hebat-hebat lah, maksudnya anestesinya. Terus kan biaya yang dikeluarkan juga besar sekali. Sebenarnya ini tindakan yang kecil begitu. Namun juga tidak ada salahnya kalau misalnya memilih tindakan itu supaya betul-betul anaknya nyaman, ya boleh-boleh saja. Nah, dilakukan oleh dokter ahli, dokter bedah, sama dokter anestesi begitu. Oke, Dok, terakhir dari saya. Dulu tuh kan banyak ya, mungkin kalau nonton di film-film, di sinetron-sinetron, kalau masih ingat ya, kesannya tuh kalau orang sunat tuh kan image-nya selalu sakit ya, Dok. Kan kalau dokter ingat ya, misalnya ada cowok pakai sarung, terus kayaknya kesenggol dikit sakit, nangis gitu ya. Terus dia kayak apa ya, harus pakai sarung terus gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih yang wajib dilakukan after tindakan sunat ini? Dan kenapa gitu harus kayak gitu? Nah, sunat ini kan memotong tadi. Ketika dipotong pasti ada luka. Nah, luka ini sama perawatannya seperti luka ketika kita terjatuh, ketika kita kecelakaan, sama persis. Jadi yang pertama harus bersih, perawatannya jangan sampai obat-obatan topikalnya itu yang diolesin juga harus rutin, seperti salep antibiotik, supaya apa? Supaya tidak terjadi infeksi. Kalau misalnya terjadi infeksi, tentu penyembuhannya akan lama. Kenapa? Karena ada bakteri, ada kuman yang masuk. Nah, jadi perawatan yang paling penting, harus bersih, jangan takut untuk mandi, tetap mandi, habis itu diolesin salep. Biasanya sekarang sudah cepat sih, sekarang sudah ada metode lagi, tidak perlu dijahit, jadi pakai lem. Sekarang ada lem kulit namanya, dan itu tidak semua dokter, belum semua mengaplikasikannya. Kalau saya sudah mengaplikasikannya, jadi tidak kita jahit lagi, lebih rapi, karena
persambungan antara kulit yang kita potong itu, antara kulit tebal dan kulit tipisnya itu dengan kita lem kulit sekarang pakai glue skin. Oh, oke. Berarti itu sebenarnya hanya proses penyembuhan setelah, maksudnya penyembuhan luka tadi ya dok ya, sama kayak kita, konsepnya sama kayak tadi kita kalau habis terluka lah, makanya maksudnya Benar. proses pemulihan itu proses pemulihan luka ini sampai sembuh gitu kan ya dok ya? Benar sampai sembuh. Oke. Terakhir lagi dok, ini terakhir, bener-bener terakhir. Siap, nggak masalah juga. Ya. Mungkin sebelum kita tanya jawab nih, tadi itu kan ada nggak sih kayak apa tandanya atau buktinya kalau sunat ini setelah tindakan sunat ini, oh ini udah aman, udah bisa pakai celana kayak biasa, udah bisa beraktivitas seperti biasa. Apa yang tandanya dok? Yang pertama pastikan tidak ada perdarahan. Jadi jangan kebentur, jangan sampai bekas jahitan atau bekas lem yang kita satukan tadi itu lepas. Karena ketika lepas tentu berpotensi terjadinya luka tadi kalau misalnya nggak tertutup ya infeksi akan muncul. Nah itu yang pertama kita pastikan. Kalau lukanya sudah aman, tidak ada perdarahan, terus dia juga nggak nyeri lagi. Kalau sekarang saya dengan metode-metode terbaru sekarang memang setelah sunat habis bius pun nggak sakit lagi gitu. Saya sudah observasi hampir mayoritas pasien saya itu efektif. Jadi selama disunat, pertama sebelum sunat aja yang sakitnya, pas disuntik bius udah. Setelah itu setelah sunat pun habis obat biusnya udah nggak sakit lagi. Kalau pas masa-masa saya dulu juga, pas saya disunat dulu, setelah habis bius lah yang masa-masa suramnya itu selama seminggu. Jadi kita sakit banget gitu kan. Nah kalau sekarang itu saya lihat nggak lagi. Setelah saya observasi dan saya lihat karena penutupan luka yang maksimal dengan metode lem tadi membuat karena juga pakai kauter tadi yang bagus sehingga koagulasinya bagus, jadi nggak ada perdarahan, sehingga kesannya tidak ada luka lagi seperti sudah sembuh, tinggal pembengkakan inflamasinya saja tinggal. Jadi itu yang perlu tinggal. Jadi bengkak doang. Tetapi sakitnya udah enggak, sehingga anak nggak rewel lagi, dia mau sekolah silakan, asal nggak kebentur aja, asal nggak kebentur dan lukanya itu nggak kebuka, sehingga nggak terjadi perdarahan. Tapi kalau terjadi perdarahan tinggal lapor ke dokter yang melakukan tindakannya lagi aja supaya ditindak lah, jangan sampai berdarah begitu. Oke, thank you Dokter Rizan. Dok, kita jawab pertanyaannya, udah ada 2 yang masuk nih, satu dulu ya nih. Ayo. Mana ya? Ini. Mana ya? Ya, ini ada yang takbir. Ini teman-teman saya banyak nih yang komentar nih. Dari Kak Ibnu dulu nih. Kak Ibnu Zakaria Anas. Dok, saya umur 27 tahun, belum disunat. Apakah masih bisa disunat? Nah ini saya penasaran, mungkin nggak sunat ini dilakukan untuk orang yang sudah dewasa? Mungkin, dan memang boleh-boleh saja sebenarnya. Memang banyak kan ada yang sunat dewasa, kadang kurang nyaman, karena apalagi yang non-muslim misalnya, banyak yang sunat dewasa itu karena kurang nyaman, karena kurang bersih, merasa nggak nyaman aja gitu, nggak estetik lah, kurang rapi jadinya. Kalau sudah disunat kan rapi. Berarti yang perlu diperhatikan sama aja kayak sunat untuk anak kecil ya dok, maksudnya tidak ada poin-poin tambahan gitu ya, yang tadi persiapan untuk melakukan sunatnya. Cuman faktor pembekuan darah dan faktor-faktor labnya harus kalau dewasa memang harus agak ribet dikit lah, harus dicek lengkap supaya, karena kan faktor-faktornya berbeda. Takutnya pembekuan darahnya nggak cepat dan lain-lain, itu membuat resiko tindakan nanti. Nah ini dia bedanya kalau misalnya ketika kita ke tenaga profesional kan udah tahu rule-nya, jadi nggak asal-asalan juga kita mau sunat tiba-tiba nggak berhenti darahnya, nanti koagulasinya nggak berbahaya, bisa merenggut nyawa gara-gara kita tindaknya kecil jadi merenggut nyawa. Dan ini juga terjadi, cuman nggak terekspos aja ke publik seperti itu. Masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Dok, thank you. Ini kayaknya ini nyapa-nyapa doang nih, gak ada yang nanya, mungkin pada malu kali ya dok ya. Soalnya kalau sharing kayak gini mungkin lebih suka sekarang sudah langsung sama dokternya gitu kan. Tapi apa yang kita obrolin itu menjawab banyak pertanyaan sih dok. Nah terakhir dari dokter deh, sebelum kita closing, dok boleh nggak di-share mungkin 3 mitos aja deh yang paling sering dokter temui atau paling sering dokter dengar dari pasien-pasien yang persiapan mau ke dokter atau yang sudah tindakan ke dokter, sama fakta yang sebenarnya terjadi itu apa aja sih seputar sunat ini?
Kalau mitos ya, yang pertama itu kalau setelah disunat pertumbuhannya makin kencang. Nah itu nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya. Kadang-kadang kan katanya setelah sunat Itu cepat disunat, tiba-tiba dia tambah tumbuh tinggi. Padahal memang nggak disunat pun ya akan tambah tumbuh tinggi. Namanya juga pertumbuhan anak-anak kan. Jadi kemudian apalagi ya? Kalau sunat itu nggak boleh makan A, B, C. Sebenarnya setelah disunat itu justru makan apapun sebanyak mungkin, apalagi protein-protein yang tinggi supaya penyembuhannya cepat. Seperti iya, ayam, daging, makan yang banyak supaya eh, nutrisi cukup, penyembuhan lukanya lebih cepat gitu. oke. Apalagi setelah itu ya. Nggak boleh mandi dan lain-lain. Justru mandi aja supaya bersih. Setelah mandi dia olesin salep. Jadi malah Gitu. mungkin Kak Ivo pernah dengar nggak apa ada mitos-mitos lain gitu Ya, mungkin supaya tambah nanti maco itu saya pernah dengar tadi teman saya bilang tambah maco. Ya saya kan nggak tahu ya. Udah maksudnya ya ya apa mungkin saya karena kan gitu. sudah berani gitu ya setelah sunat berarti dia berani dianggap lelaki sejati lah. Nah, gitu. Semakin percaya diri mungkin jadinya. Ya percaya diri. Oke, dokter makasih banyak. Dokter ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang nonton Dikdok hari ini seputar sunat? Ada yang mau dokter sampaikan untuk terakhir? Ya apa ya untuk teman-teman yang nonton Dikdok semoga Dikdok terus berjaya mengedukasi masyarakat. Kalau yang masalah Amin. sunat kalau misalnya mau diskusi atau konsultasi silahkan, nggak sunat sama saya juga nggak apa-apa, walaupun konsultasi aja. Mungkin di daerahnya kan jauh, mungkin nggak di Jakarta. Mungkin mau nanya-nanya tentang sunat silahkan DM aja nanti ke IG saya tuh, Dokter Ihsan Biren. Biren. Oke, jangan lupa guys di follow dan saya suka banget Dokter Ihsan. Ihsan sangat terbuka banget ya untuk kita tanya-tanya. Jadi kalian boleh DM. Mungkin kalau dibalas agak lama berarti lagi di kampung guys, nggak apa-apa. Lagi di aja liburan Ya, guys, jangan di minta kampung. maaf. Saya minta maaf juga. Ini ada dokter bedah nih, ada dokter apa namanya Oh, Indra. Beliau juga banyak oh, melakukan sunat sama dokter ahli. Jadi sunat ini banyaklah dokter bedah plastik juga banyak melakukan tindakan sunat dan tentunya masalah estetik ini semakin estetik ya semakin bagus ya hasilnya. oke deh. Jadi teman-teman silahkan terakhir dokter kalau ada teman-teman yang mau langsung kunjungan nanti setelah lebaran, setelah dokter libur kita balik ke Jakarta, bisa mengunjungi dokter ke klinik apa atau tempat prakteknya di mana dok? Biar teman-teman tahu. Saya ada beberapa tempat untuk sunat, tapi kalau misalnya di Jakarta di Kemayoran di Jakarta Pusat, nanti bisa Oke. DM ke akun IG Sunat Center, Sunat Oh, Center by Dr. Ihsan Biren. oh, oke. Nah, Boleh dicek ya guys, itu ada tempatnya kalau kalian butuh informasi atau butuh tempat rekomendasi boleh dicobain atau konsultasi dulu aja lah minimal biar tahu informasinya. Baiklah, siap, siap, dokter, siap. makasih banyak maaf mengganggu liburannya bersama keluarga di Aceh. Enak banget ya di Aceh. Sama-sama. Dokter selamat berlibur. Semoga apa yang kita obrolin sama kayak tadi kata dokter bisa membantu teman-teman mengetahui lebih banyak hal lagi dan jangan takut, jangan salah cari informasi soal kesehatan gitu ya. Oke deh. Dokter Isan dan Um, teman-teman makasih banyak. Kita harus pamit malam hari ini. Selamat malam semuanya. Saya dan Dokter Isan pamit. Dadah. Saya pamit ya dadah dok. semuanya. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.